Halo semuanya, saya Petrus Nugroho dengan NIM 24964058. Prodi saya ilmu komunikasi dan saya berasal dari Yogyakarta. Lalu usia saya itu adalah 20 tahun. Saat ini saya sedang menjadi pemimpin ya. Lebih spesifiknya itu di organisasi kemasyarakatan. Jadi apa sih nama organisasi yang saya pimpin sekarang ini? Itu nama organisasinya biasa ada yang menyebut Karang Taruna, ada juga yang menyebut Pemuda Pemudi, dan untuk di saya itu bernama Pemuda Pemudi Karangnongko RT 8. Oke, jadi saya menjadi ketua dari tahun 2024. Organisasi ini beralamat di Dusun Karangnongko, Padukuhan Mogoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Oke, visi, misi, dan strategi. Untuk visi saya, itu adalah mewujudkan organisasi Karang Taruna yang sebagai wadah untuk para pemuda-pemudi yang aktif dan kreatif dalam pembangunan sosial dan budaya masyarakat kita. Untuk misi sendiri itu menghidupkan kembali atau mempererat peran pemuda ya, melalui kegiatan yang positif dan produktif untuk menumbuhkan jiwa solidaritas dan kepedulian sosial di lingkungan atau kalangan anggota Karang Taruna dan pemuda-pemuda satu desa. Oke, untuk strategi saya lebih berfokus pada penguatan organisasi seperti menyusun kepengurusan yang baik dan terbuka, seperti data-data keuangan yang terbuka dan tingkat kepedulian antar anggota yang tinggi begitu. Lalu ada rapat rutin yang diadakan setiap bulannya. Memulai proses untuk menjadi pemimpin atau untuk memimpin. Sebenarnya saya tidak mau ya menjadi pemimpin, itu tidak mau. Tapi jika saya dipilih, maka orang itu percaya kepada saya dan saya diberikan amanah oleh warga-warga RT 08 untuk saya menjadi pemimpin dalam organisasi tersebut supaya anggota agar bisa mencapai visi misi saya. Mungkin kalau saya pribadi, saya berbicara dengan pengurus pemuda-pemudi di periode saya untuk saling bekerja sama dan membangun komunikasi, terutama untuk anggota-anggota yang jarang aktif atau jarang ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh RT atau desa sendiri. Cara menghadapi masalah baik internal maupun eksternal, saya lebih mengutamakan menyelesaikan masalah dengan komunikasi. Jadi kenapa saya lebih mengutamakan komunikasi ya, terutama dengan anggota-anggota, karena dengan adanya komunikasi yang baik itu menjadi suatu jembatan untuk bisa menyelesaikan masalah gitu. Dan jika komunikasi itu tidak berlangsung dengan baik, itu sama aja nanti ada miskom atau bisa juga masalah itu malah lebih besar. Jadi pada waktu itu ada suatu event di desa, suatu acara di desa ya, itu terkait Hari Sumpah Pemuda. Dan pada saat itu Ketua Pemuda Pusat memanggil saya dan beberapa anggota saya untuk mengikuti kepengurusan pada acara tersebut. Saya membawa sekitar kurang lebih 5 orang bersama saya untuk membantu mengurus acara tersebut. Dan acara itu terbagi dari beberapa acara seperti jalan sehat dan pentas seni. Lalu di dalam struktur organisasi itu ada beberapa divisi. Nah, ada masalah di suatu divisi itu yang mana ketua divisinya pada saat anggota saya menjelaskan usulan dan saran, mereka tidak didengarkan. Jadi anggota saya sudah berkali-kali membicarakan hal tersebut ya dengan
ketua divisi, tapi tidak pernah didengarkan sama sekali. Lalu anggota saya bercerita kepada saya dan saya mendengarkan apa masalahnya, dan ternyata masalah tersebut ya sama dengan miskomunikasi begitu. Lalu saya berkomunikasi dengan wakil saya untuk bagaimana langkah yang akan kita pakai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu saya menyuruh anggota tersebut untuk bersabar aja, main sesuai bagaimana cara mainnya ya, itulah. Saya menyuruh anggota saya sabar saja. Jadi saya berbicara begini kepada anggota saya, kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, maka apa yang mereka bicarakan tidak usah kamu dengarkan, tapi kamu cukup tahu saja, begitu ya. Dan karena itu di awal-awal masa kepemimpinan saya tidak mengambil langkah yang terlalu ekstrim ya untuk menyelesaikan masalah tersebut ya, seperti mendatangi orang tersebut atau bagaimana, tidak. Dan bapak saya juga menyarankan saya untuk coba turuti dulu apa kata ketua divisi tersebut. Dan anggota saya untungnya orangnya sabar dan tidak emosional, orangnya tidak emosional, dan seperti yang saya katakan, sabar dulu saja, tunggu sampai ada keputusan dari ketua semua divisi, baru kita bicarakan lagi. Gaya kepemimpinan yang saya pakai itu mungkin lebih ke demokratis, karena bagaimanapun saya tidak bisa memutuskan keputusan sendiri ya. Saya masih butuh berkonsultasi kepada mungkin pemuda-pemudi yang lebih senior, atau bagaimana bagusnya suatu keputusan itu, dan itu saya komunikasikan dengan para anggota, dan mungkin lebih tepatnya lebih melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan begitu. Dan mungkin yang waktu itu ada suatu acara yang dimana itu acara 17-an, saya dan teman-teman pemuda-pemudi berencana mengadakan lomba ya. Lomba itu meliputi pemuda dan anak-anak. Dan pada proses pengambilan keputusan itu saya membutuhkan para anggota untuk berkumpul dan berdiskusi mengenai lomba apa yang akan kita pakai untuk anak-anak, atau lomba apa yang akan kita pakai untuk pemuda gitu. Dan hadiah juga, tentang hadiah itu saya juga butuh berkonsultasi dari teman-teman pemuda-pemudi yang mungkin yang lebih mengerti tentang hadiah, atau mungkin lebih mengerti tentang berbelanja alat-alat, atau mungkin belanja hadiah begitu. Dan tentang keuangan juga saya masih awam ya untuk peruangan. Jadi kalau untuk keuangan saya biasa berkonsultasi dengan bendahara di periode sebelumnya. Saya berkonsultasi penuh kalau untuk keuangan. Cara saya mengambil keputusan, biasa saya berkomunikasi dengan para anggota saat rapat itu berlangsung pada acara saran dan usul ya. Jadi misal saja saya ada yang tadi itu yang peraturan baru itu tadi, saya baru terpikir peraturan baru itu, dan saya komunikasikan dengan para pengurus, ini baiknya revisinya gimana, atau bagusnya ada tambahan apa begitu, dan dendanya berapa. Lalu saya umumkan ke forum pemuda-pemudi, bagaimana kalau diadakan peraturan ini begitu ya. Dan rata-rata mungkin 95% dari anggota itu setuju dengan peraturan tersebut, dan denda yang juga disetujui oleh anggota-anggota. Jadi saya dalam menjalankan organisasi pemuda-pemudi desa ini, saya lebih membutuhkan anggota, atau bahkan dari pihak bapak-bapak atau ibu-ibu, atau bahkan ketua RT untuk mengambil keputusan.
Jadi keputusan yang saya ambil ini bukan dari sepihak, tapi juga menjadi keputusan bersama yang disetujui oleh kita semua juga. Terus apa yang akan saya implementasikan setelah belajar kepemimpinan? Mungkin tentang mental, karena apa jadinya sebuah pemimpin bila tidak mempunyai mental yang kuat, begitu ya. Jadi saya di kehidupan sehari-hari menumbuhkan mental yang kuat, sehingga saya tidak ragu untuk menjadi pemimpin. Bahkan jika sampai besok saya tua, sampai saya memiliki anak, saya akan mengembangkan mental itu pada anak saya sendiri. Dan mental itu juga berguna untuk kehidupan sehari-hari itu. Seperti mengurangi rasa malu dan meningkatkan rasa kepercaya dirian pada diri kita sendiri. Jadi dengan mengembangkan mental di kehidupan sehari-hari, kita memiliki bekal di masa depan pada saat mungkin akan dicalonkan sebagai ketua organisasi atau mungkin ketua divisi begitu. Dan mungkin itu saja cerita kepemimpinan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya yang mungkin berguna juga buat kalian, atau kalau kalian merasa cerita saya berguna, tekan tombol like di bawah ini. Oke, saya Alvito Rizky Nugroho dan sampai jumpa di video berikutnya.